Selamat pagi. Pagi, Wika Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke pasar Pramuka, pulangnya jangan lupa beli kue bolu. Selamat datang di podcast Wika, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Salam sejahtera buat kita semua yang saya sayangi, para Sobat Wika dan para insan Wika. Jadi kali ini kita akan mencoba melakukan podcast episode perdana, di mana podcast ini kita akan namai yang namanya WeTalk. Oh, ini WeTalk ya maksudnya? WeTalk ya, WeTalk. Nah, dengan tagline The Untold Story of Wika. Nah, jadi podcast ini nanti akan banyak menceritakan seluk-beluk bagaimana Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk itu melakukan proses-proses bisnisnya. Jadi kita nggak akan cuma ngobrol bisnis, tapi juga akan ngobrol-ngobrol mengenai apa-apa saja sih yang ada di belakang Wika itu sebenarnya. Nah, tentunya podcast ini kita harapkan juga bisa memberikan informasi-informasi yang lebih mendalam mengenai apa-apa saja yang ada di belakang Wika, khususnya di era pandemi ini. Podcast ini kita lakukan dengan protokol COVID. Jadi saya dan rekan saya Mas Yuda yang hadir di podcast ini, kita sudah melakukan pengetesan rapid antigen, kemudian seluruh ruangan ini juga sudah didesinfektan, dan saat ini kami memang tidak menggunakan masker untuk kepentingan pengambilan tag, tapi dalam kesehariannya tentunya kita juga tetap menggunakan masker, dan kita juga mendorong seluruh rekan-rekan semua untuk juga tetap konsisten menerapkan protokol 5M gitu. Nah, untuk episode perdana ini saya ditemani oleh Mas Yuda yang apa nih Mas Yuda? Perkenalkan diri dulu dong ke teman-teman. Ya, ada Mas Mahe. Jadi saya investor relation di Wika. Oke. Sudah hampir 8 tahun. 8 tahun ya. Di investor relation. Dan memang untuk daily job saya ini lebih banyak sebagai kayak semacam juru bicara gitu, Pak. Oh, juru bicara apa nih? Nyanyi, terus pantun atau ngelawak atau gimana? Ya, jadi kebetulan Wika ini kan sudah perusahaan TBK terbuka, menjual sahamnya ke publik. Oke. Jadi ada investor retail, ada investor institusi, bahkan ada investor asing, Pak. Oh, ada asing juga, Ti? Ada asing juga yang beli saham Wika? Betul. Jadi mantap juga, ya. Di sini tugas saya adalah memberikan update informasi. Oh, ke mereka. Bisnis Wika saat ini tuh seperti apa? Oh, nah kebanyakan nih Mas Yud, kalau seandainya para stakeholder seperti investor dan analis, itu kalau nanya-nanya ke Mas Yuda itu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran mereka, atau mereka tuh sebenarnya keingintahuan mereka itu seperti apa, Mas Yud? Jadi memang cukup beragam ya Pak, investor ada retail, ada asing, tapi mungkin secara garis besar memang untuk investor terutama yang asing institusi itu mereka lebih banyak melihat Wika itu, saya jelaskan bahwa kita tuh diversifikasinya tuh lengkap, Pak. Oke. Sebagai perusahaan kontraktor, kita dari upstream, midstream, dan downstream tuh ada. Oke. Saling bersinergi. Oke. Itu saya rasa advantage-nya Wika di situ, Pak. Oke. Jadi mungkin cara sampean menjelaskannya itu Mas Yud gimana coba ini sekalian supaya Sobat Wika dan insan Wika, kita memang menyebutnya itu Sobat Wika dan insan Wika itu supaya karena kalau seandainya insan Wika itu adalah orang-orang yang memang menjadi bagian dari keluarga besar Wika kan Mas Yud. Sementara kalau Sobat Wika itu adalah tentunya para sahabat-sahabat Wika di luar yang memang menjadi orang-orang yang mengamati dan juga kadang menjadi salah satu konsumen yang menikmati hasil-hasil kerja Wika. Nah ini supaya para Sobat Wika dan juga insan Wika tahu nih seperti apa sih penjelasan-penjelasan yang biasa diterima oleh para investor-investor yang biasa dijelaskan oleh Mas Yuda. Ini Mas Yuda kayak biasanya jelasinnya gimana tuh caranya? Ya Pak, jadi kita sebenarnya sebagai perusahaan konstruksi kita punya business activities Pak.
Business activitiesnya adalah kegiatan usaha kita bagi menjadi 3. Jadi ada midstream, ada upstream. Jadi upstream itu adalah suatu aktivitas bisnis untuk meng-create project. Jadi di sini ada aktivitas investasi yang kita harapkan ke depannya Wika tuh ada recurring income. Jadi ada sustainability profit. Jadi kita tidak melulu hanya bergantung pada bisnis-bisnis yang lain. Jadi kita ada profit yang akan terus kita dapatkan di masa depan. Jadi artinya itu nanti adalah bentuk pendapatan yang akan kita peroleh secara kontinu di samping bisnis-bisnis konstruksi yang memang menjadi backbone-nya Wika saat ini lah ya. Betul, Pak. Jadi di situ ada upstream-nya, ada investasi, ada realty and property yang kita harapkan nanti kedepannya akan memberikan recurring income. Yang kedua ada midstream. Jadi midstream ini ada key kompetensi Wika. Jadi dari awal Wika berdiri sampai sekarang itu memang key kompetensinya. Itu experience kita itu banyak di building dan construction dan industrial plant, Pak. EPC lah ya. EPC. Sesuai dengan visi kita ya, menjadi perusahaan terkemuka dalam EPC dan investasi yang menjadikan kehidupan yang menjadi lebih baik. Betul. Nah, yang ketiga adalah kita disupport oleh downstream. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh anak perusahaan kita, Pak. Jadi kita ada Wika Beton yang memproduksi beton precast. Kita juga ada Wika Industri dan Konstruksi untuk fabrikasi baja. Kita juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang aspal, Pak. Apa tuh? Wah, ini ya berarti ya implementasi dari lini bisnis yang tadi Mas Yuda cerita tuh seperti ini bentuknya. Kira-kira gimana nih Mas Yuda? Jadi ceritanya di sini ada sinergi antar grup, Pak. Jadi kita punya 7 anak perusahaan. 7 anak perusahaan, 2 di antaranya sudah IPO, Pak. Berarti udah TBK juga sama kayak kita gitu ya. Udah belakangnya udah ada TBK gitu ya. Jadi ada Wika Beton yang sudah TBK lebih dulu dan disusul oleh Wika Gedung. Dan kita harapkan nanti ke depannya anak-anak perusahaan yang lain juga akan melakukan TBK juga, Pak, listed di bursa. Nah, itu selain 7 anak perusahaan, kita juga punya investment in associate, Pak. Jadi kita yang tadi saya bilang kita di upstreamnya kita investasi. Nah, di sini kita ada 12 investment associate. Apa aja tuh Mas Yud? Investment associate itu di bidang apa aja tuh yang saat ini digeluti oleh Wika sendiri sebagai kita Wika Group? Banyak bergerak, kita banyak penyertaan di jalan tol, Pak. Jalan tol. Iya. Ada beberapa jalan tol di Kunciran Cengkareng, ada di Bandung, ada di Kalimantan, di Sulawesi juga, Pak. Terus kita juga ada investasi di seaport. Pelabuhan. Juga kita ada investasi di beberapa energi, power plant kita juga ada investasi. Juga di pengolahan air baku, Pak. Yang baru. Pengolahan air baku yang baru. Dan kedepannya mungkin kita akan masuk di bisnis pengelolaan airport dan lain-lain yang semuanya itu memang tujuan investasi kita selain recurring income juga tidak melebar, Pak. Maksudnya kita memang fokus di investasi yang sudah kita mengenal bisnisnya. Jadi nggak mungkin kita investasi di keuangan atau mempunyai bank atau apa itu. Ya. Jadi secara umum memang yang menarik adalah diversifikasi nih, Pak. Jadi investor asing itu sangat support dan happy, maksudnya dengan diversifikasi kita. Jadi mungkin kita mengenal istilahnya don't put your egg in one basket. Jadi kalau nanti keadaan ekonomi seperti saat ini, kita ada bisnis-bisnis yang lain yang bisa menopang kalau seandainya bisnis yang lainnya sedang struggle atau gimana. Nah itu artinya itu kalau misalnya ada egg yang bisa diinvestasikan ya, masalahnya kan kadang saya ini egg-nya itu begitu dapat egg langsung jadi telur ceplok, telur dadar, jadi susah juga, sisanya tuh dikit banget yang taruh di keranjang. Tapi anyway, semuanya itu masih menjadi satu lini yang memang itu sesuai dengan core kompetensinya Wika ya, jadi juga nggak terlalu melebar kemana-mana gitu kan. Ya, itu intinya sih, Pak. Selain kita mengukur tingkat risiko ya, Pak. Investasi itu pasti ada risikonya. Nah, di sini bisnis yang sudah kita kenal
otomatis kan secara risikonya kita bisa mitigate. Oke, betul. Artinya juga itu kita juga masih punya basic kompetensinya juga di situ ya. Nah, mungkin teman-teman semua, jadi mungkin juga teman-teman juga belum banyak yang tahu bahwa Wika itu selain sebagai konstruksi, Wika juga masuk ke bisnis-bisnis yang akan menjadi future bisnis Wika ke depan. Nah, salah satunya adalah bisnis renewable energy. Nah, ini salah satunya nih Mas Yud. Jadi Wika itu juga punya salah satu perusahaan yang dinamakan Wika Industri Energi yang juga dia melangkah ke renewable energy, yaitu produk-produknya itu kayak solar water heater, terus kemudian juga baterai, terus kemudian juga photovoltaik. Nah, ini adalah salah satunya nih Mas Yud. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya yang sudah terpasang di Pulau Sumatera. Ini terpasangnya di salah satu institusi pendidikan yaitu Institut Teknologi Sumatera yang juga dikerjakan oleh Wika Group. Kita juga produksi motor listrik juga ya? Betul. Jadi Wika itu Wika Group salah satu bagian dari perusahaan Wika Group yang dinamakan Wika Industri Manufaktur itu juga merupakan produsen motor listrik gesit, yaitu motor listrik pertama yang diproduksi oleh anak bangsa dan itu sudah dicoba langsung oleh Presiden kita Pak Jokowi. Nah, pada saat pekerjaan pemasangan fotovoltaik atau pembangkit listrik tenaga surya ini Mas Yud, ini juga nggak hanya dikerjakan di pulau-pulau besar di Indonesia, tapi juga dikerjakan sampai ke Papua. Jadi di Papua itu juga membutuhkan elektrifikasi yang mungkin belum terjangkau oleh teman-teman di PLN. Nah, ini juga bisa dipasangkan pembangkit listrik tenaga surya yang contohnya seperti yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Winner. Nah, untuk jadi ini Wika ini membangun bangsa ya Pak ya? Betul, karena kan sesuai dengan visi kita ya untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan kehadiran Wika harusnya bangsa ini atau masyarakat Indonesia itu harus memiliki peningkatan kualitas kehidupan. Nah, kemudian untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi kita, Wika juga salah satu perusahaan yang paling advance dalam menerapkan Building Information Modeling, Mas Yud. Jadi Building Information Modeling ini adalah suatu program IT yang memang akan menunjang proses desain sampai dengan proses pelaksanaan konstruksinya sendiri tuh, Mas Yud. Jadi ini digitalisasi ya Pak ya? Iya, ini adalah salah satu bentuk digitalisasi proses bisnis konstruksi dalam rangka mempersiapkan diri masuk ke era industri 4.0 dan jadi, bahkan mungkin kalau kita lihat kan disruption itu Pak. Ya. Mungkin kalau di konstruksi itu kan yang paling akhir ya Pak ya? Ya, memang ya perkembangan industri konstruksi itu ya boleh dibilang memang belum secepat teknologi komunikasi misalnya atau teknologi elektronika. Namun begitu juga suatu saat nanti industri konstruksi juga pasti akan mengalami disruption seperti juga yang dialami oleh mereka kalau seandainya kita tidak mampu beradaptasi, Mas Yud. Dan ini salah satu adaptasi kita adalah penerapan BIM ini. Betul. Dan Wika adalah satu-satunya perusahaan konstruksi di Indonesia yang pernah menerima penghargaan di level internasional untuk implementasi BIM itu, Mas Yud. Nah, ini waktu kita menerima penghargaan di London nih, salah satu proyek kita yang mengikuti festival BIM internasional yang diadakan di London dan kita menjadi juara pertama waktu pesertanya itu. Seluruh dunia, Pak? Seluruh dunia untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan BIM gitu. Nah, terus kemudian ini untuk juga menjalankan perusahaan itu kan punya yang namanya core value. Nah, apa sih core value Wika? Nah, dulu core value Wika itu ada yang namanya ACE, Agility, Caring, dan Excellent. Nah, kemudian semenjak Kementerian BUMN itu mencanangkan akhlak, di mana akhlak itu terdiri dari harmonis, kompeten, amanah, loyal, adaptif, dan kolaboratif, maka ACE itu melebur menjadi satu, menjadi sekarang kita mengadop yang namanya akhlak. Nah, akhlak inilah yang menjadi landasan value, behavior, perilaku dalam insan-insan Wika itu menjalankan perusahaan ini. Gitu, Mas Yud. Jadi semua insan Wika harus mempunyai value akhlak ini ya, Pak? Betul Mas Yud. Jadi
supaya semuanya itu selaras dengan apa yang dicanangkan untuk mencapai visi perusahaan tadi. Nah, gimana caranya kita bisa menanamkan value tersebut? Nah, Wika itu punya suatu mekanisme pelatihan training center yang bisa dipakai untuk menanamkan value akhlak tadi, termasuk juga mengembangkan baik itu hard kompetensi maupun juga soft kompetensi. Nah, ini salah satunya nih Mas Yud. Wika Satrian ini adalah leadership learning center yang diperuntukkan bagi para perwira-perwira insan Wika yang berbasis kearifan lokal. Ini universitasnya Wika lah Pak ya? Iya, betul. Nah, ini adalah satu-satunya leadership center di Indonesia yang berbasis kearifan lokal. Dan ini juga nggak hanya dipakai di internal Wika doang tuh Mas Yud. Banyak juga perusahaan-perusahaan lain termasuk BUMN dan juga swasta yang juga memanfaatkan Wika Satrian ini menjadi salah satu tempat learning center yang mereka tuju untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik seperti halnya di Wika. Dan ini semuanya dikembangkan oleh internal Wika ya Pak? Betul sekali, dikembangkan oleh internal Wika ya. Tentunya ini juga menjadi salah satu legacy dari senior-senior kita dulu tuh Mas Yud. Dan betul. Dan bahkan apa yang dilakukan Wika dalam pengembangan SDM-nya itu sudah proven tuh sampai mancanegara. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa Wika ini sudah beroperasi di 10 negara Mas Yud. 10 negara? 10 negara. Di Asia Pasifik itu ada Filipina, Timor Leste, Malaysia, Taiwan, Myanmar. Terus kemudian juga ada di Afrika itu ada di Aljazair, di Niger, kemudian di Dubai, terus kemudian ada di Arab Saudi, dan kemudian yang terbaru kemarin itu adalah kita juga masuk ke negara Solomon yang ada di Kepulauan Pasifik. Nah ini Pak, ini menarik Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan dari investor nih Pak. Oh, gimana? Mereka nanya gimana? Itu kenapa Wika ini mencari proyek-proyek di luar negeri, padahal di dalam negeri ini cukup banyak proyek gitu Pak. Nah, betul. Jadi memang gini, Mas Yud. Yang pertama, tentunya seperti yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN, bahwa BUMN itu jangan hanya jadi jago kandang. BUMN itu harus go global. Gitu. Nah, Wika bahkan sebelum Kementerian BUMN mencanangkan go global, Wika itu udah go global duluan. Kita udah duluan. Dari tahun 2008 kita sudah mulai bekerja di luar negeri, dan kemudian di tahun 2000 ya di tahun yang sama kita juga mendapatkan salah satu proyek pertama kita itu di Aljazair. Nah, foto ini Mas Yud itu diambilnya di Aljazair nih. Foto ini diambil pada saat musim salju dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Artinya insan-insan Wika, orang-orang Indonesia itu proven mereka bisa bekerja di kondisi lingkungan yang sangat-sangat berbeda dari negaranya. Jadi experience-nya dapat ya Pak ya? Experience-nya dapat. Kalau di Indonesia nggak akan nemu seperti ini ya Pak? Benar banget. Yang pertama. Yang kedua juga tentunya dengan kita bekerja di luar negeri, Wika bukan hanya menjadi perusahaan yang mencari untung. Kalau untung ya itu wajib lah ya, karena kan kita perusahaan. Tapi juga Wika ini menjadi flag carrier bangsa Indonesia di kancah internasional, khususnya di bidang konstruksi. Jadi kalau dibilang ekspor tuh nggak cuma barang ya Pak? Iya, kita juga bisa melakukan ekspor jasa tentunya dengan expertise yang kita punya. Dan kemudian yang terakhir adalah Wika sudah mempersiapkan diri apabila nanti memang terjadi perbedaan demand di domestik, di mana misalnya kalau sekarang kan memang konstruksi itu masih booming ya, masih growth. Cuman kan mungkin suatu saat nanti, apakah itu 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, mungkin demand konstruksi pada saat Indonesia itu sudah infrastrukturnya sudah terbangun dengan lebih komprehensif, mungkin kebutuhan infrastrukturnya akan mulai turun. Nah, disitulah Wika sudah memiliki kesiapan untuk merambah ke pasar internasional. Jadi kita selangkah lebih maju lah Pak ya. Betul, dan kita juga sudah mempersiapkan diri untuk masuk terutama ke negara-negara dunia ketiga seperti Afrika misalnya, atau ke Asia Selatan misalnya seperti Bangladesh, Pakistan, yang mungkin di era 10 tahun, 15 tahun ke depan mereka masih sangat-sangat membutuhkan pengembangan infrastruktur. Dan responnya bagus ya Pak? Maksudnya, bagus banget. Secara kualitas kita nggak kalah dengan nggak kalah banget Mas Yuda. Jadi jujur aja saya
juga pernah ditugaskan di proyek East West Motorway Algeria waktu itu di tahun 2008 sampai 2012. Nah, kita itu bekerja berdampingan side by side Mas Yud, dengan kontraktor Itali, kontraktor Mesir, kontraktor Turki, kemudian kontraktor Aljazair sendiri, kontraktor Jepang, Vietnam, Filipina dan sebagainya. Malah saat itu Wika dianggap yang memiliki progres tercepat dan kualitas terbaik dibanding semua kontraktor. Wah. Ya tentunya kita memang bekerja sama dengan kontraktor Jepang yang menjadi salah satu klien kita di sana. Nah, tapi waktu itu owner kita di Aljazair menilai bahwa Wika memiliki kualitas dan metode kerja yang terbaik dibandingkan yang lain gitu. Nah, itu adalah sisi-sisi proses bisnis yang dilakukan Wika, Mas Yud. Tapi juga selain itu Wika juga punya sisi lain Mas Yud. Jadi misalnya kehadiran Wika ini kan juga harus membawa manfaat nih buat orang. Nah, Wika juga punya sisi lain misalnya corporate social responsibility, di mana itu memang menjadi bagian tanggung jawab Wika terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, salah satunya nih teman-teman Wika ya tentunya di era pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini, Wika juga sangat gencar dalam membantu masyarakat untuk bisa tetap terjaga kondisinya baik dari sisi kebutuhan maupun juga dari sisi menjaga kesehatannya. Nah, salah satu gambar ini adalah bagaimana Wika itu peduli terhadap rumah sakit yang membutuhkan bantuan baik itu APD, obat-obatan maupun alat-alat kesehatan demi menolong teman-teman kita di luar yang memang terpapar oleh pandemi COVID-19 ini gitu. Dan nggak cuma bantuan kesehatan, kita juga membantu meningkatkan atau menjaga perekonomian yang mungkin cukup terpukul akibat adanya pandemi COVID-19 ini Mas Yud. Jadi seperti pengusaha-pengusaha kecil, pedagang kaki lima, atau yang mereka biasa dikenal dengan daily base worker. Nah itu pada saat dulu kita melakukan WFH total, nah itu mereka memang cukup terpukul karena pendapatannya itu hampir hilang. Nah, kita mencoba memberikan bantuan-bantuan ke mereka, bukan sekedar charity, tapi kita memberikan bantuan yang memang itu bisa terjaga sustainability-nya dan kita monitor sejauh apa peningkatan income mereka dengan adanya bantuan kita. Jadi mungkin saya pernah baca Pak, jadi kesuksesan itu tidak bernilai kalau kita tidak bisa sharing ke orang lain. Iya dong, betul. Makanya itulah visi Wika itu menyebut bahwa menjadikan kehidupan yang lebih baik. Karena itulah ending dari semua proses kita. Kalau kita udah ngelakuin apa aja tapi tidak membawa ke kehidupan yang lebih baik atau manfaat kepada masyarakat luas, ya itu perlu dikaji ulang tuh. Ngapain juga dilakuin itu kan gitu ya. Jadi kira-kira itu Sobat Wika dan Insan Wika ya, di podcast kita yang pertama kali ini kita memang banyak bercerita mengenai Wika secara secara umum dulu, secara global dulu, supaya teman-teman juga memahami bahwa Wika ini tidak hanya perusahaan kontraktor ya Mas Yud ya. Kalau misalnya teman-teman lewat di Tamrin itu kan, kalau lewat di gedung Sarinah tuh yang sekarang sedang dibangun, itu ada logo Wika di situ. Oh, Wika ini kontraktor gedung. Nanti kemudian lewat ke jalan tol Kunciran Cengkareng, lihat ada logo Wika, oh Wika ini kontraktor bikin jalan tol gitu kan. Tapi tidak hanya itu, Wika itu lebih luas lagi, dan kehadiran Wika di bangsa Indonesia ini diharapkan yaitu tadi bisa menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke kehidupan yang lebih baik. Nah, nanti di podcast selanjutnya nih Mas Yud, kita akan mengundang teman-teman ngobrol gitu ya, teman-teman ngobrol yang lebih banyak bercerita mengenai apa-apa saja yang ada di belakang Wika. Pengembangan SDM-nya, terus kemudian juga akan bercerita mengenai sistemnya Wika, bahkan sampai kehidupan di proyek. Masih menarik sekali ya Pak ya. Banyak banget gitu loh. Bagaimana mereka kehidupan di proyek, termasuk permasalahan-permasalahan di proyek apa yang mungkin terjadi yang mungkin nggak akan kelihatan kalau orang hanya melihat bangunannya doang. Betul. Misalnya JIS. Nah, proyek JIS itu memiliki rangka atap terberat yang pernah di-lifting oleh kontraktor. Nah, di Indonesia atau? Bahkan di Asia infonya. Infonya sih sampai di dunia ya, cuman yang jelas di Asia. Kalau di dunia kita mau pastikan dulu tuh datanya. Dan itu dilakukan oleh anak bangsa. Itu dilakukan oleh anak bangsa, oleh orang Indonesia sendiri. Nah, orang hanya melihat pada saat bangunannya sudah jadi. Tapi
story behind-nya orang banyak yang nggak tahu. Bagaimana milih orangnya, bagaimana milih alatnya, ada drama-drama apa di balik itu, orang banyak yang nggak tahu. Nah, harapannya dengan podcast ini tuh Sobat Wika dan Insan Wika bisa mengetahui lebih banyak melalui proses ngobrol-ngobrol kita yang santai ini gitu. Jadi gitu, para Sobat Wika dan Insan Wika, mudah-mudahan apa yang coba kita mulai podcast ini bisa diterima dengan baik, sehingga senam pagi biar sehat supaya virus nggak masuk ke tubuh kita. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Wika Jaya.